Dan lilin Advent minggu ini akan dinyalakan, yaitu lilin Advent kedamaian. Tepuk ikut Yesus. Itu Yesus, dekat Yesus, peluk Yesus, cium Yesus. Asik deh. Adik-adik di rumah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai kegiatan kami pada hari ini. Kami mohon perlindungan-Mu pada hari ini. Inilah doa yang ingin kami sampaikan demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantaraan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kelahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam jumpa. Perkenalkan, nama Frater Hendy. Nama lengkapnya Frater Cyprianus Hendy. Jadi minggu ini Frater yang akan memberi renungan kepada adik-adik semuanya. Mungkin ada yang bingung bertanya, kok muka Fraternya asing atau kok Fraternya baru gitu. Nah, nama Frater Hendy. Salam kenal dari Frater untuk semuanya. Nah, bacaan hari Minggu ini kita dengarkan tentang Maria yang mendapat kunjungan dari malaikat Gabriel atau disebut juga malaikat Tuhan. Nah, Maria, Ibu Maria mendapat kunjungan dari malaikat Tuhan karena Ibu Maria adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kenapa Maria mendapat kunjungan dari malaikat Tuhan? Karena Maria adalah orang yang tidak memiliki dosa. Makanya ia dipilih oleh Tuhan mendapat rahmat dalam rupa kunjungan malaikat kepada Maria. Nama malaikatnya malaikat Gabriel, seperti tadi Frater sebutkan. Nah, tema yang Frater mau angkat dalam minggu ini adalah tentang menjadi seperti malaikat. Kita semua sebenarnya punya kemampuan untuk menjadi seperti malaikat. Nah, kalau adik-adik nonton di TV, malaikat itu selalu digambarkan seperti orang yang bisa terbang, punya sayap, terus pakaiannya putih-putih, kayak yang Frater gunakan ini. Dan paling penting adalah hatinya baik. Malaikat itu adalah orang yang hatinya baik. Nah, kita pun bisa seperti malaikat, punya hati yang baik, punya hati yang bersih, dan punya tugas untuk menolong orang lain. Nah, mungkin adik-adik heran, kenapa malaikat itu bisa terbang? Ya, jawabannya tentu saja karena punya sayap. Kalau di TV, karena malaikat punya sayap. Tetapi yang penting adalah di sini Frater sudah memegang kapas dan di sini ada air. Nah, ini Frater gambarkan seperti malaikat yang bisa terbang bebas di udara. Sementara air ini adalah beban hidup atau dosa-dosa yang kita lakukan. Malaikat bisa terbang bebas di udara karena dia tidak memiliki beban, tidak punya dosa, tidak tersentuh dengan dosa yang Frater gambarkan seperti air. Kapas ini kalau kena air, daya angkatnya pasti menghilang. Sudah tidak bisa terbang di udara. Nah, sama seperti malaikat. Malaikat kalau punya dosa nggak bisa terbang dia. Nah, kita punya potensi, punya kemampuan untuk menjadi seperti itu. Tetapi sayangnya kita semua dalam perjuangan untuk menjadi seperti malaikat. Karena apa? Kan tidak ada orang yang tidak berdosa. Paus berdosa, pastor pasti punya dosa, suster, frater sama punya dosa, bapak ibu pasti punya dosa, kita semua pasti punya dosa. Dosanya yang kecil-kecil, entah itu menyakiti hati teman, melawan orang tua, tidak melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh guru, dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk dosa kita. Nah, lalu untuk menyerupai, untuk menjadi seperti malaikat, kita harus menghindari dosa-dosa yang umum kita lakukan, dosa-dosa yang selalu kita lakukan, pola-pola dosa yang selalu terulang-ulang. Bisa jadi seperti tadi yang Frater sebutkan, melawan orang tua, tidak mengerjakan tugas, tidak datang ke gereja, menyakiti hati teman, dan seterusnya. Nah, jadi pesan yang Frater mau sampaikan dalam minggu ini adalah menjadi seperti malaikat. Kita bisa menjadi seperti malaikat dengan melakukan hal-hal sederhana dan kecil. Maka itu, minggu ini Frater minta supaya kita semua menyadari diri, posisi, peran, lalu melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus dan seperti yang dilakukan oleh
malaikat Tuhan. Oke, sampai bertemu lagi dalam edisi berikutnya. Pesan frater, semoga adik-adiknya tetap sehat, di rumah saja, tidak perlu keluar-keluar kalau tidak penting. Lalu kalau keluar selalu gunakan maskernya supaya kita semua terhindar dari virus corona dan kita bisa menyambut Natal dengan keadaan sehat dan berbahagia bersama orang tua semua. Maka itu pesan frater, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Halo adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita sore hari ini, marilah kita berdoa. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingku sayang, ku begitu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas segala rahmat dan anugerah yang begitu besar yang boleh kami terima dari awal kegiatan kami hingga berakhirnya ini. Semoga apa yang kami dapat hari ini dapat berguna bagi adik-adik semua. Semua ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. dalam